Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Sulistianingsih. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana jika tali pusat ada di jalan lahir padahal bayi belum lahir. Apakah itu bahaya? Terus apa sih bedanya tali pusat menumbung, tali pusat terkemuka, dan bagaimana cara penanganannya? Oke, nah kita akan langsung ke videonya ya. Oke, nah kita sebut ketika tali pusat ada di jalan lahir padahal belum terjadinya persalinan, kita biasa sebut dengan namanya prolaps tali pusat. Nah, prolaps tali pusat itu juga terjadi ketika tali pusat itu keluar padahal bayi itu belum lahir. Nah, kita akan pahami dulu apa bedanya tali pusat terkemuka sama tali pusat menumbung. Kalau tali pusat terkemuka, jadi ceritanya itu turunnya tali pusat melalui serviks ya, atau melewati bagian presentasi ini ya. Kalau presentasinya itu adalah bagian kepala, nah dia melewati bagian presentasinya di sini lewat ke bawah sini ya. Nah, itu ketubannya belum pecah. Nah, jadi pada saat pemeriksaan VT atau pemeriksaan vagina itu teraba seperti adanya denyut nadi. Tapi pada saat pemeriksaan ketubannya itu belum pecah gitu. Ini kita sebut dengan cord presentation. Nah, di sini ya. Presentasinya itu adalah bagian tali pusatnya di sini ya. Nah, sini selaput ketubannya belum pecah. Nah, selanjutnya kita sebut dengan tali pusat menumbung, yaitu turunnya bagian tali pusat ini ya pada saat sudah melewati presentasi, nah ketubannya itu sudah pecah. Ini disebut dengan tali pusat menumbung. Kalau terkemuka itu ketubannya belum pecah, kalau menumbung itu ketubannya sudah pecah ya. Nah, ini juga seperti ini bisa terjadi tidak hanya pada presentasi kepala saja, tapi bisa juga terjadi pada presentasi bokong ya. Oke, nah ini kita sebut dengan tali pusat prolaps tali pusat atau tali pusat menumbung ya. Kenapa hal ini bisa menjadi berbahaya? Kenapa? Karena tali pusat merupakan sumber oksigen bagi janin. Jadi, oksigen yang didapatkan dari ibu itu masuknya melalui plasenta terus tembus ke tali lalu ke tali pusat sehingga ini sumber untuk oksigen, dan ini tidak hanya oksigen ya tapi juga makanan bagi janin. Nah, pada saat janin ini lahir keluar seperti ini, maka janin akan turun sedangkan tali pusat ini akan terjepit. Nah, dengan ketika janin ini turun, otomatis tali pusat yang tadinya lebih longgar ini akan terjepit, maka saluran oksigen untuk janin juga akan terhambat atau terjepit sehingga janin tidak akan mendapatkan oksigen gitu ya. Nah, demikian bila kita terus-menerus tidak mendapatkan oksigen, lama-lama kan juga akan lemas dan akan menyebabkan resiko asfiksia. Nah, asfiksia itu seperti kekurangan oksigen dan itu bisa menyebabkan resiko janin meninggal. Penyebabnya dari tali pusat menumbung ini atau prolaps tali pusat ini adalah pertama mungkin berat bayinya terlalu kecil atau kondisi janinnya prematur atau terjadi kelainan pada kondisi janin itu sendiri atau seperti presentasi bokong. Kenapa? Karena presentasi bokong itu tali pusatnya lebih mudah turun dibandingkan dengan presentasi kepala. Lalu presentasi yang lainnya atau seperti janin pada kembar kedua. Jadi setelah anak yang pertama lahir, yang kembar pertama lahir, yang kedua itu resiko tali pusatnya akan turun karena rahim yang tadinya besar untuk orang dua tinggal untuk satu. Jadi dia akan lebih longgar dan menyebabkan tali pusat lebih mudah turun. Nah, selanjutnya juga disebutkan dengan polyhydramnion. Nah, plasenta letak rendah. Nah, prosedur juga bisa menyebabkan terjadinya prolaps tali pusat. Nah, seperti adanya amniotomi atau memecah ketuban secara buatan. Terus juga melakukan versi kepala. Jadi kepalanya diputar gitu ya. Itu juga tidak boleh. Atau seperti terjadinya proses induksi persalinan, itu bisa menyebabkan tali pusat keluar atau tali pusat menumbung. Bagaimana kita tahu pemeriksaan tali pusat menumbung itu? Padahal pemeriksaan vagina itu dilakukan setiap 4 jam sekali. Caranya adalah dengan melihat denyut jantung janin. Nah, setiap persalinan itu kan dipantau tuh denyut jantung janinnya setiap 30 menit. Nah, selama pemantauan denyut jantung janin, saat terjadinya kontraksi itu terjadi penurunan denyut jantung
janin. Jadi setelah terjadinya kontraksi, nah kan kita meriksa tuh denyut jantung janin itu biasanya setelah kontraksi atau di antara kontraksi. Nah setelah terjadinya kontraksi itu denyut jantung janinnya akan mengalami penurunan atau bradikardi. Yang tadinya antara 120 sampai 160 itu bisa turun gitu ya, turun drastis. Nah itu penurunannya terjadi lebih dari 1 menit sehingga ini bisa menyebabkan kondisi bayi itu mengalami fetal distress atau bayinya kekurangan oksigen. Nah, ini biasanya terjadi paling bahaya apabila ketubannya telah pecah. Jadi, buat ibu bidan yang pada saat mau melakukan pemeriksaan ketubannya itu sudah lengkap, nah ingin melakukan amniotomi atau pemecahan selaput ketuban harus dipastikan dulu tidak ada tali pusat terkemuka sehingga tidak terjadi prolaps tali pusat di sini ya. Nah, atau tali pusat terasa pada saat pemeriksaan vagina. Jadi pada saat pemeriksaan vagina teraba tuh bagian kecil janin yang kerasa langsung nut. Nah, itu tali pusat tuh kan berdetak ya. Kalau terasa seperti ada bagian kecil janin dan itu berdenyut, itu adalah tali pusat. Maka hentikan proses untuk melakukan amniotomi. Jadi kita langsung siapkan ibu. Oke, nah penanganannya apabila ibunya masih dalam kondisi sehat, ibunya langsung dikasih oksigen karena janinnya di sini sudah kurang oksigen. Jadi kita proses resusitasi oksigennya melalui oksigen melalui ibu ya. Kemudian hindari untuk memanipulasi tali pusat, jangan memegang atau memindahkan tali pusat secara manual. Justru itu akan menyebabkan terjadinya solusio plasenta. Nah, itu akan membahayakan janin atau plasentanya atau tali pusatnya nanti akan tertarik. Nah, itu akan justru membahayakan bayi janin. Kemudian posisikan ibu dalam Trendelenburg atau knee chest, nanti akan saya ajarkan. Lalu dorong bagian janin itu ke arah yang mengurangi kompresi. Jadi kalau janin itu ya proses turunnya itu adalah menurut ke arah gravitasi, kita akan memindahkan posisinya agar kepalanya tidak menekan si tali pusat. Ini pada saat terjadi pemeriksaan adanya tali pusat seperti ini, kita langsung tahu ini bahwa terjadi tali pusat menumbung atau prolaps tali pusat. Nah, yang bisa dilakukan adalah dengan menambahkan cairan ke kandung kemih. Ini bisa menyebabkan proses janin itu turunnya itu terhambat. Lalu yang paling benar itu adalah dengan memposisikan ibu dalam kepala lebih rendah dibandingkan dengan kaki sehingga kepala janin itu tidak turun ke bawah. Atau selanjutnya yang lebih mudah adalah membuat ibu dalam posisi knee chest. Knee chest itu maksudnya dengkul dan dada itu berada di bagian bawah. Nah, jadi di sini ya. Ibu seperti sujud tapi dengkul dan dadanya itu menempel di bagian bawah gitu ya. Atau ajarkan ibu posisinya di sini tiduran tapi bokongnya lebih tinggi sehingga kepala janin tidak mudah turun gitu ya. Nah, oke, itu saja di video kali ini tentang prolaps tali pusat. Kalau misalkan teman-teman mau request materi apa, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini ya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.